Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan kami dari CCG. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan strategis instansi pemerintah dalam acara CCG Talk Show. Kali ini saya bersama Kak Ita akan berbincang sekitar pengalaman CCG menyusun uh, dokumen perencanaan strategis di beberapa kementerian. Selamat siang Kak Ita, apa kabar? Selamat siang Pak Martin, Alhamdulillah sehat. Sehat Oke, Pak. hari ini kita bicara tentang perencanaan strategis ya. Secara umum perencanaan strategis itu bisa kita pahami seperti apa Kak Ita? Oke, mungkin sebelum masuk perencanaan strategisnya ya teman-teman. Jadi perencanaan itu adalah sebuah proses bagaimana kita menentukan tindakan di masa depan. Jadi melalui serangkaian urutan pilihan, bagaimana kita mengatur sumber daya, anggaran dan lain sebagainya untuk misalnya beberapa waktu ke depan. Nah, sebetulnya perencanaan strategis dalam hal ini sangat mungkin sering ya, apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia instansi pemerintah, biasanya di akhir periode atau awal pemerintahan itu pasti dikejar-kejar gitu ya, membuat sebuah dokumen namanya dokumen rencana strategis. Memang itu sebuah dokumen perencanaan yang bagaimana kita akan menentukan beberapa pilihan gitu kan, pilihan kita mengupayakan bagaimana mengatur sumber daya, anggaran dan lain sebagainya untuk periode ke depan gitu. Nah, saat ini berarti seluruh instansi pemerintah memasuki sebuah siklus Yes, perencanaan yang baru ya Kak Ita. yes betul Pak. Berarti perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen rencana strategis nanti itu untuk periode kapan yang sekarang? Oke, kalau yang sekarang karena kemarin kita habis pemilu ya teman-teman, jadi sekarang itu periodenya 2025 sampai 2029 seperti itu. Nah, dalam menyusun rencana strategis kementerian lembaga tahun 2025-2029 tentu sudah ada ketentuan peraturannya ya Mbak Yes, Ita. betul. Seperti apa itu Mbak Ita? Oke, jadi teman-teman, ini kita mengacu pada peraturan di Bappenas, di mana memang Bappenas tahun 2023 yaitu sudah mengeluarkan Permen PPN-nya tahun 2023 nomor 10 tentang tata cara penyusunan rencana strategis untuk kementerian lembaga di periode tadi 2025-2029. Ya, Kak Ita, kalau tidak salah ada 5 bagian atau 5 bab ya dalam ketentuan itu. Bab satu udah pasti pendahuluan ya. Yes. Isinya apa sih Mbak Ita untuk bab pendahuluan Oke, itu? kalau bab pendahuluan nih teman-teman sebetulnya dibagi dua, bisa dibilang dua bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah bagian kondisi umum, di mana kita harus menggambarkan bagaimana capaian kinerja kita periode sebelumnya sudah sampai sejauh mana, kemudian misalnya sudah pernah dilakukan FGD stakeholder itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi kita seperti melihat bagaimana sih kekuatan internal gitu ya di diri kita sendiri. Setelah internal tadi, kita beralih ke bab 1-2, itu adalah terkait potensi dan permasalahan. Jadi kita bisa menggali kira-kira isu apa sih yang akan berkaitan dengan instansi kita 5 tahun ke depan, seperti itu. Jadi dalam bahasa yang sederhana bisa kita katakan bab satu ini berisi analisis kekuatan kelemahan kita atas capaian yang lalu, sekaligus kita menentukan potensi dan peluang untuk 5 tahun ke depan ya Mbak Iya, Ita. betul banget Pak, seperti itu. Dengan kata lain ini yang kita kenal sering dengan analisis SWOT Oke, atau SWOT itu SWOT, ya. ya betul. Oke, jadi SWOT itu ada di bab satu gampangnya. Oke, menarik. Lalu ada bab 2. Kalau SWOT-nya sudah tahu, potensi, peluang yang ada, kemudian juga ada tantangan ke depan yang bisa kita prediksi berdasarkan data hari ini untuk 5 tahun ke depan, lalu kita juga sudah mengevaluasi kekuatan kelemahan kita. Berarti bab 2 isinya apa Mbak Ita? Oke, bab 2 ini sebenarnya lebih ke profil ya mungkin teman-teman, profil dari instansi kita mulai dari visi, misi, tujuan. Nah, arahnya sih seperti apa. Nah, kemudian nanti akan ada yang tentunya ini nih sangat dibilang seksi ya, Pak, karena di bab 2-4 ini itu adalah akan berisi isu-isu. Jadi, tadi yang didapat dari bab 1, kemudian kita rangkumkan baik itu internal, eksternal dalam SWOT, nanti akan ada isu-isu yang akan diambil secara prioritas 5 tahun ke depan gitu. Oke, jadi bab 2 ini berisi visi, misi,
dan kemudian tujuan dari instansi Yes, pemerintah itu betul. sesuai mandat yang diberikan kepadanya. Iya. Oke, jadi kalau visi, misi, dan tujuan ini dalam teori Gary Hamel sering disebut strategic intent kan ya Mbak Ita ya. Iya betul. Visi itu adalah cita-cita yang mau dicapai di akhir periode yaitu 2009 nanti. Misi itu adalah sebuah rangkuman to do yang mau dilakukan oleh kementerian itu, dan kemudian capaian yang mau disampaikan itu dirumuskan dalam tujuan. Berarti bab 2 ini akan berakhir dengan sasaran-sasaran strategis ya Mbak Ita? Iya betul banget Pak. Itu sangat seksi bisa dibilang ya, karena Oh. itu menu utamanya sebetulnya arahnya. Baik, jadi sasaran itu ditentukan di bab 2 termasuk indikator dan targetnya nggak Mbak Ita? Oh, kalau indikator sama target nanti lebih lengkapnya itu Oke. sebetulnya di bab 3, bab 4. Ini seperti kayak pengantar ya Pak, kayak pengantar menu utamanya tadi apa, udah ada pintunya apa, nah nanti baru akan dijelaskan di bab 3, bab 4. Nah kalau gitu boleh cerita nggak bab 3 isinya apa dong? Oh ya boleh. Bab 3 sebetulnya itu lebih ke arah kebijakan. Jadi arah kebijakan, kerangka regulasi atau kerangka pendanaan. Jadi kita nanti harus menginlinekan dengan RPJMN yang ada tentunya. Jadi supaya selaras ya memang arahan Bappenas kan semua menjadi satu ya teman-teman gitu. Nah yang gak kalah penting di bab 3 itu adalah ada kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang memang nanti ada apa sih indikator yang harus diampu. Nah ini sudah mulai berbicara indikator nih Pak, tapi belum menu utama indikator di kementerian itu gitu. Oke, jadi kalau kita review sedikit, bab 1 itu akan berisi SWOT itu, jadi pendasaran kita mau melakukan apa. Lalu bab 2 bicara apa yang mau kita capai, Ya. apa yang akan kita lakukan, termasuk sasaran yang definitif. Maka bab 3 tadi Mbak kita cerita bagaimana kita menurunkan kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan itu dalam sebuah format yang lebih spesifik Yes, betul. dalam sebuah arah kebijakan, kerangka regulasi dan kelembagaan yang sudah lebih konkret ya Kak Yes, Ita. betul banget Pak. Itu Berarti- sudah mulai mengkerucut istilahnya. Oke, berarti bab 4 lebih konkret lagi ya? Iya tentu dong Pak. Itu bab 4 ini biasanya sangat ini ya, mungkin hampir penutup ya. Jadi bab 4 itu adalah kita bicara target. Jadi tadi mulai ada isu strategisnya apa, kemudian nanti perlu kita jabarkan sasaran strategisnya, kemudian indikatornya sampai pada target kinerja capaian, kemudian mungkin ini yang sangat penting ya, pendanaan gitu. Jadi memang isu pendanaan tuh sangat pasti nanti ada di bab 4 sampai pada yang membedakan dari perencanaan strategis kali ini dengan sebelumnya adalah perlu diidentifikasi RO dan KRO juga di bab 4 itu. Apa itu ROKRO? Oke, RO KRO itu rincian output Pak. Jadi biasanya itu ada untuk semacam apa ya, semacam kode nanti untuk pendanaan ketika mengeluarkan output dari sebuah kegiatan itu apa, memang sudah ada kode untuk nanti masuk pada aplikasi Krisnanya Bappenas seperti itu. Oke, dengan demikian bab 5 nanti adalah penutupnya. Iya, betul Pak. Sehingga bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 mencerminkan visi yang mau dicapai, misi yang dijalankan, tujuan yang didefinisikan, sasaran yang terukur, sampai penurunan program kegiatan bahkan KRO dan RO yang RO, tadi yes, diceritakan. betul. Oke, menarik sekali. CCG saya percaya sudah cukup banyak punya pengalaman membantu organisasi instansi pemerintah untuk merumuskan rencana strategis ini. Apakah sudah dibukukan Kak Ita pengalaman ini dalam bentuk misalnya buku tentang perencanaan strategis instansi pemerintah? Oke, kalau buku nanti teman-teman tunggu ya. Kayaknya sebentar lagi sih Pak mau launching. Tapi kalau dari mungkin kita terhitung dari 2023 nih Pak. Tentunya dari rencana teknokratis tuh kita sudah mendampingi dari rencana teknokratis, kemudian kita menyusun rancangan awal dan sebentar lagi tunggu ya. Itu bukunya mungkin akan launching Pak sebentar lagi. Terima kasih Kak Ita karena waktu yang sangat terbatas dan teman-teman sekalian, sebenarnya bukunya sudah akan terbit karena Mbak Ita yang menulis dengan rendah hati supaya bukunya nanti silakan dibaca. Di sana akan ada deskripsi konsep, metode, bahkan nanti contoh-contoh praktis yang menjadi pengalaman empiris dari
CCG membantu instansi pemerintah bisa dibaca atau bisa mengikuti juga webinar-webinar ya Kak Ita yang tentu. kami selenggarakan setiap bulan. Baik, itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Makasih Kak Ita. Kita akan lanjutkan dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.